Hai semua, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, bisa share kegiatan aku lagi. Jadi di videoku kali ini aku mau sharing kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, ini ada aja yang harus diberesin. Jadi alhamdulillah pagi ini aku ada kesempatan untuk beres-beres di atas kulkas ini ya. Jadi ini tuh udah berantakan dan nggak tertata, dan ini untuk alas kulkasnya juga udah sangat kotor dan berdebu. Nah ini semuanya yang ada di atas kulkas aku turunkan ya, dan ini ada kesalahan teman-teman. Jadi itu aku lapnya pakai lap basah gitu. Nah aku tuh sedikit kesetrum tapi nggak apa-apa, langsung aku ganti pakai tisu kering aja. Sekalian untuk di bagian sampingnya ini aku elap-elap tipis gitu ya, karena ada bercak sedikit noda gitu, entah ini apa, kayak cipratan air gitu loh teman-teman. Nah ada kayak putih-putih gitu. Nah ini sekalian aku elap-elap saja. Teman-teman lagi apa nih saat nonton video aku temenin melalui video sederhana aku ya. Semoga teman-teman bisa tergerak untuk beberes atau apapun itu, bikin semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah lanjut, setelah lap-lapnya selesai, ini aku mau sortir dan beresin perintilan yang ada di atas kulkas. Dan ini juga ada buku catatan apa ya teman-teman, pengeluaranku kalau nggak salah. Nah ini juga aku beresin, aku masukin ke tempatnya. Dan ini untuk di kantong penutup kulkasnya juga aku keluarin semua, dan untuk nih penutupnya nanti aku mau sekalian cuci ya. Nah saat aku beres-beres ini bocil nggak tidur ya teman-teman, jadi aku kasih tontonan TV sebentar. Nah lanjut ini aku ke belakang untuk nyuci si penutup kulkasnya. Untuk penutup kulkas seperti ini di awal itu recommended gitu ya teman-teman, bisa menutupi bagian atas biar tidak berdebu, dan untuk samping kiri kanannya itu kan ada kantong gitu ya, jadi enak untuk penyimpanan. Tapi lama-lama setelah aku memakainya itu ada minusnya teman-teman. Jadi kalau ada kantong-kantongnya seperti ini, kita itu malah banyak menimbun apapun itu gitu ya, barang-barang tinggal masukin di situ, jadi nanti kesannya itu berantakan dan ada timbunan-timbunan gitu loh. Dan ini mungkin nanti nggak aku pasang lagi, mau aku ganti untuk penutup dari kain gitu aja ya, yang nanti itu nggak ada kantongnya aja, biar tidak seenaknya untuk nyimpan-nyimpan di situ. Nah ini di siang harinya lumayan terik ya teman-teman, tapi ini sedikit mendung sih. Dan sekarang di belakang rumah keadaannya seperti ini teman-teman, lebih tertata ya, tapi nggak aku videoin saat bersih-bersihnya. Lanjut setelah ngejemur penutup kulkas tadi, ini aku lanjut mau beresin. Nah ini nanti untuk penyimpanannya sebagian aku taruh di atas kulkas lagi, tapi yang penting-penting aja gitu ya teman-teman. Dan untuk tempat penyimpanannya aku ganti yang tempatnya lebih tertutup. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini si bucil aku udah mulai bosen nonton TV ya, jadi ini ngerecokin si emaknya mau ikut nimbrung, ambil-ambilin ini perintilan kan banyak ya teman-teman, jadi ini bisa jadi sasaran empuk gitu buat mainannya. Jadi itu ada beberapa yang diambil dibawain ke depan TV ya, tapi nanti juga dibawa ke sini lagi. Nah pokoknya semenjak ada bocil, rumah rapi itu nggak bertahan lama ya. Pokoknya diberesin belum ada 5 menit itu udah berantakan lagi. Nah makanya untuk mensiasati itu aku lebih seringnya itu menaruh apapun barang yang jauh dari jangkauan bocil ya. Dan ini aku menemukan struk pembelian sofa ruang tamu. Alhamdulillah umur sofa ruang tamu ternyata udah 2 tahun aja ya teman-teman. Itu pembeliannya di akhir tahun 2023. Nah ini tempat yang aku maksud tadi, ini kontainer kecil gitu bekas daging kurban kemarin ya teman-teman. Jadi ini kan ada tutupnya. Dan untuk penempatan barang-barang aku taruhnya di sini aja karena ada tutupnya, jadi tidak gampang berdebu ya. Dan ini juga ada pemotong kumis atau jenggot pak suami, juga aku simpannya di situ aja.
Alhamdulillah untuk beres-beresnya udah selesai. Kalau di atas kulkas lega seperti ini kan ya enak gitu ya, dilihatnya lebih tertata dan rapi. Itu aku coba taruhin bunga yang ada di ruang tamu, aku rasa kurang cocok ya, jadi ini aku ngide aja mau buat kreasi dari botol bekas minyak. Nanti ini aku kasih pasir laut gitu ya, aku masih ada pasir laut, dulu pas ke laut itu aku ambil pasirnya, dan ini aku masukin ke vasnya seperti ini. Jadi ini nanti jadi alasnya gitu ya teman-teman, jadi isiannya. Lanjut untuk bunganya nanti tinggal ditancap-tancapin aja. Nah sebenarnya ini tuh botol bekas, botol minyak gitu loh teman-teman, dan untuk tutupnya itu udah nggak bisa kunci ya, jadi kan daripada minyaknya nanti kalau nuangnya resiko tumpah, jadi udah nggak aku gunakan lagi. Untuk tutupnya udah aku buang, jadi untuk botolnya ini aku mau manfaatkan aja. Dan untuk bunganya ini aku masih ada sisaan dulu waktu ada acara seminar apa gitu ya dari rumah sakit, terus ada tutorial ngerangkai buket juga, dan ini ada bunga gratis gitu, dan ini aku masih ada sisanya. Sebenarnya ini udah lama nganggur teman-teman. Ini rencana awal juga aku mau bikin seperti ini, tapi belum kesampaian ya, dan alhamdulillah hari ini bisa kebikin. Nah setelah botolnya terisi pasir, bunganya atau daunnya ini tinggal ditancap-tancapin seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih ada di 10 tangkai daun. Nah alhamdulillah ini tinggal terakhir ya teman-teman, dan ini ada satu daun yang hilang, aku tancepin aja sekalian. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, untuk vas bunga baru sudah selesai. Setelah ini jadi aku tuh mikir kenapa nggak dari dulu ya, buatnya juga semudah ini gitu ya teman-teman. Dan ini untuk bunga yang di ruang tamu aku balikin lagi, aku ganti sama daun ini ya. Menurut teman-teman lebih bagusan mana nih, pakai yang full daun seperti ini apa yang ada bunga-bunganya itu dengan vas kayu? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah selesai beberes dan ngerapiin atas kulkas, ini bocilnya udah mulai riwil ya teman-teman. Jadi setelah ini aku nidurin si bocil, baru setelah itu aku masak untuk menu makan siang. Lanjut ini di malam harinya, karena menu makan siang aku tadi untuk sekali makan, dan menunya itu sop yang udah aku stok ya teman-teman. Dan ini di malam harinya kita mau makan malam di luar karena udah mulai bosen gitu ya sama masakan sendiri, dan ini Pak suami ngide untuk makan malamnya di luar aja. Dan kita mau cari menu pedesan gitu ya teman-teman. Ini jaraknya lumayan jauh dari tempat aku tinggal, kurang lebih perjalanan di setengah jam ya teman-teman. Dan ini kemarin itu sempat viral, dan seperti ini pedesannya. Untuk bakso ini pesennya paru pedes, dan aku alternatif yang gak pedes aja ya teman-teman, ini ayam goreng Laos. Dan setelah kita makan itu bakso minta tuker menu ya teman-teman, soalnya ini parunya lumayan pedes. Dan ini ada sateannya juga, sate usus sama telur puyuh. Untuk rasa ini sebanding sama harganya ya teman-teman, tapi untuk kelasan kayak nasi angkringan pinggir jalan ini lumayan mahal, jadi sekali aja kita nggak ngulangin lagi ya teman-teman. Kalau makan dengan harga segini itu aku lebih pilihnya ke cafe aja ya, maksudku akan lebih sebanding dengan kenyamanan tempatnya gitu ya teman-teman. Dan seperti inilah. Oke, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai selesai. Wassalamualaikum.